Seperti yang dibilang dulu sama pemerintahan dulu ya, pemerintah Pak Jokowi, melarang ekspor barang mentah. Betul itu memang. Melarang ekspor barang mentah betul, karena kalau masih mentah harganya nggak seberapa. Tapi kalau sudah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, hasilnya bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kupas tentang kelapa. Kelapa sekarang menjadi tren viral ya, yang harganya luar biasa ya. Sekarang kelapa itu harga di pasaran petani ya, di petani itu bisa mencapai 9 sampai 10 ribu ya. Tergantung besar kecilnya dari buah kelapa tersebut. Kita bahas terkait pentingnya pengolahan dan ketersambungan antara pertanian, peternakan, dan juga pengolahan bahan hasil pertanian dan juga peternakan, agar berdaya guna tinggi dan bernilai jual lebih, bisa berkali lipat. Kita harus berusaha menyambungkan ya, apa hasil yang ada di peternakan dan pertanian itu tersambung, dan hasil pertanian dan peternakan tersebut harus kita olah, ya tidak harus ya, sebaiknya kita olah agar nilainya bisa berkali lipat ya. Ya mungkin separuh atau mungkin juga 1 kali lipat 100%. Kita kupas kelapa ya. Kelapa kalau harga di petani itu sekitar 10 ribu. Beda lagi kalau kita nanti akan kita olah ya. Misalnya diolah menjadi jajanan atau kue ya. Itu nanti bisa, atau mungkin masakan-masakan kuliner lainnya, itu nanti akan bernilai lebih ya. Yang semula cuman seharga 10 ribu, setelah kita olah dan kita jual dan juga laku, akan bisa bernilai profit di atasnya lagi ya. Bisa bertambah 50%. Jadi dari awal 10 ribu bisa bertambah menjadi 15 ribu, atau mungkin kalau yang berpotensi, olahan makanannya berpotensi, bisa bernilai jual nanti 2 kali lipat ya, 100% ya. Jadi yang awalnya 10 ribu bisa jadi 20 ribu. Misal untuk kelapa yang misal muda ya, tegan, itu kita bisa olah menjadi minuman degan ya, atau mungkin minuman lain yang bisa kita jajakan untuk di warung ataupun di masyarakat sekitar. Yang penting kita tuh sudah punya pelanggan ya. Jadi jangan nyetok kalau ngolah makanan, kalau bisa itu jangan nyetok, harus punya pelanggan atau langganan rutin, atau mungkin sistemnya sistem orderan biar kita nggak rugi nanti. Soalnya pengolahan makanan itu rawan basi dan juga rawan kadaluarsa. Jadi diusahakan itu pengolahannya itu harus sesuatu yang pasti. Jadi punya warung ataupun rumah makan yang sudah punya pelanggan, ataupun kalau enggak bikin kuliner yang sistem order ya. Jadi kita ada order dibikinkan, atau mungkin ada orderan ngambil kelapa dibikinkan gitu ya, biar enggak kena rugi ya. Jadi ketika hasil pertanian ataupun hasil peternakan diolah, itu nanti akan menambahkan nilai jualnya ya. Seperti yang dibilang dulu sama pemerintahan dulu ya, pemerintah Pak Jokowi, melarang ekspor barang mentah. Betul itu memang. Melarang ekspor barang mentah betul, karena kalau masih mentah harganya nggak seberapa. Tapi kalau sudah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, hasilnya bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, kawan. Ya, menjadi petani peternak organik mandiri nanti semuanya gratis ya. Sekali tanam, sekali bibit ternak, yang penting dikembangkan ya. Jadi diperanakkan ataupun dibikin benih baru.
kita tinggal ekspansi lahan dan juga menyortir untuk benih selanjutnya atau bibit selanjutnya. Tinggal setelannya harus pas antara jumlah pertanian dan peternakan agar klop ya. Jadi harus pas. Jadi kita nggak butuh pupuk sudah dari kotoran ternak, kita pakan ternak juga sudah dari limbah pertanian. Jadi pas, setelannya pas. Tinggal kita jual yang produktif ataupun kalau perlu diolah lebih bagus. Oke kawan, saya kira itu kelapa potensinya banyak. Kalau yang muda misal dibikin buat minuman atau mungkin yang untuk apa ya, untuk yang setengah tua, yang semi ya, itu bisa dibikin jajanan kayak putu ayu, kayak wingko, kayak bukan ungkut buat urap-urap dan lain-lain ya. Banyak potensi di kuliner ya. Terus untuk yang tua bisa digunakan untuk santan, misal untuk santannya nasi gurih, santannya untuk masak-masakan yang berkuah seperti lodo dan juga seperti lain-lainnya ya, seperti kayak masakan lauk lainnya. Terus dan juga bisa digunakan untuk minyak VCO ya. Kelapa yang sudah kering itu juga ada yang diolah menjadi minyak virgin coconut oil ya, VCO. Itu potensinya bagus kawan, tapi itu harus menembus potensi pasarnya skala luar kota ya. Jadi kita harus punya channel dulu baru produksi, jangan produksi dulu baru cari channel, itu kurang bagus ya. Terus sabut kelapa bisa diolah menjadi serat dan juga atau kokofit, dan juga untuk batok kelapa juga bisa dibuat kerajinan ataupun dibuat briket ya, briket arang kelapa. Pokoknya banyak potensi banget di kelapa ya. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.